Halo teman-teman warganet sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel aku ya. Sebelumnya kenalin, namaku Anang. Dan di channel ini aku mau berbagi tentang pengalaman perjalanan hidupku selama ini. Dan semoga dari ceritaku ini nanti bisa diambil pelajaran atau bisa juga buat inspirasi bagi teman-teman semua. Teman-teman bisa menyimak cerita ini, bisa sambil ngopi, sambil tiduran, atau sambil apa aja. Sebenarnya ada dua alasan kenapa aku membuat channel ini. Yang pertama, aku mau berbagi kepada teman-teman tentang pengalaman hidupku. Dan yang kedua, aku mau ceritaku ini tidak hanya berlalu begitu saja. Aku mau menuangkan ke dalam media digital yang suatu saat nanti bisa diakses oleh anakku atau cucuku kelak jikalau YouTube ini masih ada, sehingga mereka bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidupku ini. Oke, aku mau ceritakan sedikit latar belakang aku. Aku lahir di dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang sangat-sangat sederhana atau bahkan mungkin miskin lah pada saat itu. Sampai akhir hayatnya kedua orang tuaku ini masih berkutat di dalam masalah ekonomi. Seringkali dulu kami harus menggadaikan barang hanya untuk sekedar makan. Melihat ibuku sedih menangis pada waktu itu merupakan pemandangan yang biasa bagi aku. Mohon maaf bila berisik ya, karena ini masih agak sore. Singkat cerita, karena aku tidak mau lebih lagi menyusahkan kedua orang tuaku, maka pada saat itu aku bertekad bahwa aku tidak akan menyusahkan mereka dan aku akan membuat mereka bangga. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan pada saat itu ya sekolah dengan benar. Dan untunglah pada saat itu dari SD sampai aku lulus STM pada waktu itu, aku banyak mendapat beasiswa baik dari pemerintah maupun dari kalangan pribadi yang tergerak untuk membantu aku. Tapi ada satu cerita dari satu sisi dan dari hidupku yang menurutku menarik ya. Dari kecil kedua orang tua aku tidak pernah membimbing aku secara spiritual maupun rohani. Aku bisa memaklumi karena mereka lebih fokus untuk masalah keuangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seringkali aku harus pergi main seharian hanya karena aku tidak ingin melihat kedua orang tuaku sedih dan berkeluh kesah. Berangkat dari situlah maka sejak kecil aku memiliki pertanyaan-pertanyaan kenapa, dan kenapa. Menurutku pada saat itu sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap hidupku itu adalah Tuhan. Makanya aku tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu adil terhadap saya, terhadap keluarga saya pada saat itu. Pernah suatu saat aku protes, aku ngeyel terhadap guruku. Kalau tidak salah pada waktu itu aku kelas 4 atau kelas 5. Pada waktu itu guruku bercerita tentang surga. Lalu aku bertanya pada guru, kalau begitu surga itu bagi kita dan bagi orang di belahan bumi lain berbeda. Karena jika kita naik ke atas, otomatis yang belahan di bumi di bawah juga akan naik ke atas, maka akan saling menjauh. Pertanyaan itu sudah muncul di dalam benak saya pada waktu aku kecil. Dan pada saat itu untuk pertama kalinya aku merasa disalahkan oleh guruku pada waktu itu. Beranjak dewasa, beranjak remaja, ketika itu aku udah lulus sekolah, aku bekerja di Bekasi. Pertanyaan itu terus muncul di dalam diri saya tentang siapa itu Tuhan. Kala itu di saat remaja, hormonnya sedang tinggi-tingginya, aku mencoba berkonsultasi, konseling dengan seseorang yang pada waktu itu aku anggap
sebagai orang yang mengerti tentang agama. Lalu apa jawab mereka? Apa jawab beliau? Sekali lagi, aku disuruh untuk bertobat terhadap sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Aku sendiri tidak menyadari dan aku tidak meminta itu. Dari situlah kekesalanku, kemarahanku akan sosok yang bernama Tuhan itu kian memuncak. Sampai pada akhirnya, karena tidak kuat lagi, pada suatu malam di kamar kos, aku curahkan semuanya pada Tuhan. Aku tidak terima dengan semua keadaan yang aku alami pada waktu itu. Aku mau menantang Tuhan pada waktu itu. Kalau Dia benar-benar Maha Tahu, Dia akan bisa menjawab aku. Pada saat itu aku sudah tidak peduli lagi. Aku mau diapainlah oleh Tuhan. Aku gak peduli lagi. Aku curahkan semua. Dan anehnya pada saat itu, aku merasakan lega yang sangat-sangat. Aku merasakan plong di dalam hati. Aku tidak tahu apa itu. Aku juga tidak tahu apakah pada saat itu Tuhan menjawab aku atau tidak. Aku tidak tahu. Sampai akhirnya aku tertidur. Nah, di dalam tidur itu aku masih ingat betul. Aku seperti bermimpi. Aku berada di tengah-tengah samudera yang sangat tenang. Di tanganku saat itu aku memegang korek api. Lalu korek api itu terbakar. Lalu tiba-tiba seperti ada suara yang menyuruh aku untuk melemparkan batang korek api yang menyala itu ke dalam samudera. Lalu terdengar lagi suara. Korek api yang kamu lemparkan di samudera itu adalah kamu. Sedangkan samudera ini yang tak terbatas ini adalah aku. Seberapapun hebatnya kamu terbakar, kamu tidak akan mempengaruhi aku. Justru akulah yang mempengaruhi kamu. Aku tahu segala pergumulan, kegelisahanmu, kekesalanmu, amarahmu. Curahkanlah semuanya itu padaku. Saat itu aku lalu terbangun. Kira-kira jam 3 pagi. Aku tertegun. Aku menangis saat itu. Merinding, teman. Pada saat itulah titik di mana pemahamanku, paradigmaku tentang yang namanya Tuhan itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Dari anggapanku yang Dia dulu itu jahat terhadap aku, terhadap keluargaku, satu persatu pertanyaanku mulai terjawab oleh Tuhan. Aku tidak tahu apakah itu Tuhan ataukah itu suara hatiku, aku tidak tahu. Yang jelas saat itu aku merasa lega, aku merasa nyaman. Lalu, apakah setelah itu kehidupanku menjadi baik? Oh tidak, teman. Aku masih tetap mengalami jatuh, bangun, pergulatan emosi yang masih sangat. Tapi satu hal yang aku tahu pada saat itu, apapun yang terjadi pada diriku, seliar apapun pikiranku di dalam aku ingin tahu tentang Dia tidak pernah menghakimi aku. Selalu ada tempat untuk aku kembali. Itu yang terus aku pegang sampai saat ini. Dan sejak itu sampai saat ini, aku melangkahkan hidup di dalam hidup ini dengan nyaman. Aku tahu Tuhan yang selama ini aku pahami dulu salah. Dan Dia mulai menuntun aku. Aku mulai dipertemukan dengan orang-orang baru. Dan aku mulai mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Bukan melalui peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang bombastis, tapi justru melalui peristiwa kecil kehidupan sehari-hari. Aku diajari untuk mengamati oleh Dia yang aku sebut sebagai Sang Sejati.
Nah, di video-video selanjutnya nanti aku akan sharing, aku akan berbagi tentang apa saja yang aku terima, apa saja yang aku peroleh, yang sedikit banyak mempengaruhi hidup aku sampai saat ini. Nah teman-teman, kiranya cukup sekian dulu apa yang menjadi prolog dari channelku ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung aku dengan subscribe. Oh ya, dan aku berharap teman-teman juga mau komen di dalam channelku ini, ceritakan apa yang menjadi pengalaman kalian sehingga aku bisa mendapat pelajaran dari apa yang kalian alami. Oke teman-teman, nantikan video saya selanjutnya ya. Salam.